Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami cari dan sudah kami dapat tentang ayat pertama dan terakhir dulu. Baik, kita pertama yang akan dibahas tentang ayat pertama turun yang akan disampaikan oleh Ustazah Sufia El-Qadir, dan selanjutnya tentang ayat terakhir turun yang disampaikan kepada Ustazah Niscaya Mati, dan pembahasan ayat pertama diturunkan secara tematik yang akan disampaikan oleh Ustazah Rohaina Andriani, dan manfaat pembahasan yang disampaikan oleh saya sendiri, Zahratul Nazwadi Ahmad. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materinya, yaitu tentang ayat pertama diturunkan yang disampaikan oleh Ustazah Sufia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang ayat pertama turun. Nah, banyak sekali yang berpendapat tentang ayat yang pertama kali turun. Nah, para ulama mempunyai banyak pendapat dalam masalah ayat apa yang pertama kali turun dan apa yang terakhir turun. Nah, yang pertama, pendapat pertama yang paling sahih mengenai yang pertama kali turun ialah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya, dan dari Aisyah mengatakan, wahyu yang pertama kali dialami oleh Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Kemudian beliau suka menyendiri, dan kemudian beliau pergi ke Gua Hira untuk beribadah beberapa malam. Untuk itu beliau membawa bekal, kemudian beliau pulang kembali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun membekali beliau seperti bekal terlebih dahulu. Lalu di Gua Hira datanglah kepada beliau satu kebenaran, itu membuatnya terkejut. Sedangkan dia berada di Gua Hira, maka datanglah yaitu seorang malaikat kepadanya. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, bacalah." Nabi SAW berkata, maka beliau pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat tersebut memukulinya dan kemudian berkata, "Bacalah." Maka beliau pun menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat melepaskannya. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, bacalah." Maka aku katakan, "Aku tidak bisa membaca." Maka Jibril pun mendekat beliau yang ketiga kalinya hingga beliau merasa kepayahan untuk melepaskannya. Kemudian dia berkata, "Iqra bismi rabb," hingga ma lam ya'lam. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan membawa ayat-ayat itu dalam keadaan gemetar. Nah, pendapat kedua adalah ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali turun itu ialah surah Al-Mudaththir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, mana Al-Quran yang diturunkan terlebih dahulu?" Beliau menjawab, "Ya ayyuhal mudaththir," atau "Iqra bismi rabb." Jabir menjawab, "Saya akan menceritakan
kepadamu apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku pernah berada di Gua Hira. Ketika sudah selesai keberadaanku di gua itu, aku turun. Kemudian aku berada di tengah lembah. Aku melihat ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Kemudian aku melihat ke langit. Tiba-tiba aku melihat Jibril. Aku merasa takut. Maka aku mendatangi Khadijah. Kemudian Khadijah menyuruh mereka, dan mereka pun memberikanku selimut kepadaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Nah, pendapat ketiga bahwa yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata di dalam tafsirnya Al-Kasyaf bahwa Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa surat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Dan sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa surat yang pertama kali turun adalah Fatihatul Kitab. Nah, yang keempat, pendapat keempat, ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah ikut turun mendahului setiap surat. Dalil-dalil kedua pendapat ini di atas adalah hadis-hadis sahih. Pendapat pertama yang didukung oleh Khadijah Aisyah itulah pendapat yang kuat dan masyhur. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Masya Allah. Ini apa lagi? 6 menit pertama. Tapi cuma 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan kedua, yaitu yang terakhir kali turun, ayat yang terakhir kali turun. Banyak sekali pendapat tentang ayat yang terakhir kali turun. Ya, yang pertama, itu ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Kamu udah apa? Yang ayat pertama itu ayat riba, yaitu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Al-Baqarah ayat 278. Nah, ada ayat yang kedua, yang kedua ayat terakhir turun, yaitu tentang dan perihalalah dirimu dari azab yang akan terjadi pada suatu hari, di mana pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Al-Baqarah 281. Yang ketiga, ayat yang terakhir turun, yaitu dikatakan bahwa yang terakhir kali turun tentang hutang. Ya, ayatnya itu ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fakatubu. Al-Baqarah 282. Nah, ketiga ayat ini dapat dipadukan ayat tersebut diturunkan sekaligus seperti urutannya di mushaf. Nah, ayat mengenai riba, peliharalah dirimu, dan tentang hutang. Nah, keempat, ayat yang terakhir turun yaitu tentang masalah kalalah, yang ayatnya berbunyi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Al-Baqarah An-Nisa 176. Ayat ini berhubungan dengan masalah warisan. Yang kelima,
Pendapat lainnya mengatakan bahwa terakhir turun adalah ayat sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri sampai dengan akhir ayat. Nah, ayat ini mengisyaratkan wafatnya Nabi SAW sebagaimana dipahami oleh sebagian sahabat. Ayat yang keenam, ada juga yang mengatakan bahwa yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Ini didasarkan pada riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Masalah ini tentang masalah halal dan haram. Yang ketujuh, ada juga yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun ialah fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Al-Imran ayat 195. Ayat ini diturunkan sebab pertanyaan Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, aku melihat Allah menyebutkan kaum lelaki dan tetapi tidak menyebutkan kaum perempuan." Maka turunlah ayat, "Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." An-Nisa ayat 32. Dan turun pula sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Al-Azhar ayat 35. Di dalamnya tidak hanya disebutkan kaum lelaki secara khusus, tetapi juga menyangkut perempuan. Yang kedelapan, ada ayat yang berpendapat ayat yang terakhir turun ialah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Surat An-Nisa ayat 93. Ada juga yang kesembilan, ada juga yang berpendapat ayat yang terakhir turun ialah idza jaa nasrullahi wal fath. Itu An-Nasr ayat ke-1. Semua pendapat itu tidak disandarkan kepada masing-masing. Semua pendapat itu tidak disandarkan kepada Nabi. Masing-masing hanya ijtihad dan dugaan saja. Mungkin pula masing-masing mereka itu memberitahukan apa yang terakhir kali mereka dengar. Nah, yang terakhir, ayat yang terakhir ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Madinah. Nah, ini juga ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Katanya ayat ini ayat busyra, ayat gembira, di mana ayat turun ini para sahabat bertakbir, tapi ada satu sahabat yang sedih karena menurut dia ayat ini ayat yang terakhir kali turun, ayat busyra bahagia, dan ayat ini menunjukkan penyempurnaan kewajiban dan hukum. Jadi urusan Nabi telah selesai. Jadi Abu Bakar sedih, terus dan ditanya sama Umar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau sedih? Bukannya ini ayat gembira?" Abu Bakar langsung menjawab, "Iya, karena sedih karena kalau sudah selesai semua pasti Nabi akan dipanggil oleh Allah." Oke, mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan sama tanya.